pengunjung video kami yang berbahagia, perkenankanlah saya ikut memberikan sebuah penjelasan tentang ungkapan Jumat berkah. Pada umumnya kita sebagai umat Islam mengetahui bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah mengatakan bahwa para nabi-nabi memiliki hari mulia yang berbeda-beda. Nabi Musa, hari yang dianggap mulia adalah hari Sabtu. Nabi Isa bin Maryam, hari Ahad. Nabi Daud, hari Senin. Nabi Sulaiman, hari Selasa. Nabi Yakub, hari Rabu. Nabi Adam alaihissalam, hari Kamis. Dan Nabi Muhammad serta umatnya adalah hari Jumat. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna yaumal jum'ati syaitul ayam wa a'zamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah sebaik-baik hari dan seagung-agung hari di sisi Allah. Wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr. Dan hari itu atau hari Jumat lebih utama daripada hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Dan katakan bahwa para malaikat, langit, bumi, angin, gunung, dan laut semuanya takut terhadap keagungan hari Jumat. Hadis lain menjelaskan bahwa inna hada yaumu idi sya'allahu lil muslimin, bahwa sesungguhnya Jumat adalah hari raya yang Allah jadikan bagi kaum muslimin. Karenanya hari raya Jumat bagi umat Islam ini di dalamnya terdapat contoh-contoh amal sesuai dengan kemuliaan hari Jumat itu. Apakah amal-amal yang dicontohkan Rasul untuk mengisi kemuliaan hari Jumat yang melebihi mulianya dibanding dengan hari Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri? Rasulullah mencontohkan mulai dari mandi, bahwa pada hari Jumat dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi sebagaimana mandi wajib, dan itu lebih baik daripada hanya berwudu. Kemudian memakai pakaian yang paling bagus. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan dengan kata-kata, apa susahnya jika seseorang dari kalian membeli 2 baju untuk hari Jumat dan yang satu lagi untuk baju kerja. Kemudian yang lain, Rasul mencontohkan supaya kita memakai wewangi atau wangi-wangian kalau punya. Dan setelah itu kita akan mendatangi sholat Jumat di masjid pada awal waktunya
dengan berjalan kaki atau tidak berkendaraan, dan juga tidak melangkai leher-leher jamaah, dan kemudian mengerjakan sholat sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Dan dalam hal ini ada suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang atau seorang laki-laki dan pakaian yang lusuh, kemudian dia masuk masjid langsung duduk. Maka Rasul menegur, "Sudahkah kamu sholat?" Dia menjawab, "Belum." Maka tatkala itu lalu orang tadi mengerjakan sholat sunat di waktu Rasul sudah naik mimbar. Apabila sudah dikerjakan, lalu kewajiban kita adalah diam mendengarkan khutbah. Dan kalau ini yang kita lakukan pada hari Jumat, maka sabda Rasul bahwa Jumat itu menjadi penebus dosa baginya antara Jumat pada saat itu dan Jumat sebelumnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap langkahnya dicatat pahala puasa dan pahala ibadah malam 1 tahun. Hadis Ahmad. Seterusnya, dalam menggapai Jum'ah berkah, maka kita dicontohkan oleh Rasul supaya berjalan dengan tenang. Hal ini tidak berarti menunda waktu sampai di masjid, tetapi maksud Rasulullah supaya kita menghitung kira-kira berapa menit jika kita berjalan dari rumah kita masing-masing ke masjid, yang apabila kita lakukan tidak perlu tergesa-gesa. Amalan-amalan yang lain adalah sedekah. Pernah ketika Rasul sedang khotib, seorang lelaki yang tadi saya katakan lusuh pakaiannya, yang ditegur untuk mengerjakan sholat sunat terlebih dahulu, walaupun Rasul sudah naik mimbar, itu ikut bersedekah. Dari mana asal barang yang disedekahkan? Ketika itu Rasul mengajak para sahabat-sahabatnya untuk bersedekah di hari Jumat. Maka banyak dilemparkan baju-baju dari para jamaah. Dan karena dia berpakaian lusuh, maka dia diberi 2 baju hasil sedekah ketika itu. Anehnya, Jumat berikutnya orang tadi sama juga sholat Jumat di masjid itu, dan Rasul juga sama mengharapkan para sahabat-sahabatnya atau para jamaah bersedekah. Ia pun ikut bersedekah, tapi Rasul mencegahnya, menolaknya. "Ambillah sedekahmu." Barangkali Rasul menganggap karena dia seorang yang datang pertama kali dengan pakaian yang lusuh, termasuk orang-orang yang tidak perlu bersedekah, sehingga Rasul mencegah dia untuk ikut bersedekah dengan memberikan salah satu dari baju yang minggu depan diberikan kepadanya. Dalam hal sedekah ini, maka ada hadis atau sabda Rasul yang
menegaskan pentingnya bersedekah, bahwa sedekah di hari Jumat itu akan dilipat gandakan pahalanya. Karenanya maka ada seorang ulama besar itu apabila keluar sholat Jumat membawa roti atau selainnya dari rumahnya untuk disedekahkan secara sembunyi-sembunyi di jalan yang dilalui. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang lain lagi yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan keutamaan hari Jumat dengan sedekah, yaitu bahwasanya sedekah hari Jumat dibandingkan dengan semua hari dalam sepekan, seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Amalan-amalan yang lain adalah membaca sholawat. Rasulullah bersabda, "Aksiru as-sholah alayya yaumal jum'ati wa inni uballighu wa asma'u." Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jumat, sesungguhnya sholawat itu tersampaikan dan aku dengar. Di hadis yang lain dijelaskan ma'rudutan alayya, bahwa Rasul itu melihat sholawat itu disampaikan kepada beliau. Ketika itu ada seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami diperlihatkan kepadamu sementara Anda telah meninggal?" Jawab beliau, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi." Kemudian ada amalan yang lain yaitu berdoa. Dalam hadis disebutkan bahwa pada saat Jumat ada saat-saat yang mustajab untuk berdoa dan waktunya hanya singkat. Rasulullah memberikan rambu-rambu waktunya adalah antara khotib naik mimbar sampai selesai salat Jumat. Tapi bagaikan Lailatul Qadar, waktu pastinya yang mana? Maka ada orang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah waktu di luar kita mendengarkan khotbah, tetapi juga di luar kita melakukan sholat, yaitu pada waktu imam jeda dari khotbah satu ke khotbah yang kedua, hanya dalam hitungan waktu berapa menit. Kalau diukur dari membaca Al-Quran, waktunya hanya sama dengan lamanya orang membaca surat Al-Ikhlas. Itu disebutkan dalam hadis. Inilah beberapa amalan-amalan yang akan membawa kita ke keberlimpahan barokah. Jadi kita mungkin sering mendengar kata-kata itu, Jumat barokah, tetapi belum tentu kita tahu apa saja yang menyebabkan Jumat dikatakan Jumat barokah. Semoga menambah pengetahuan kita. Amin.